jual beli yang dipaksa, bukan yang terpaksa ini ya, yang dipaksa, namun pemaksaan tersebut diizinkan oleh syariat. Berarti yang tadi, yang dipaksa tadi, yang tidak boleh, yang tidak sah jual belinya adalah dipaksa berupa bentuk kezoliman. Kalau sekarang dipaksa dengan cara yang dibenarkan. Kok ada pemaksaan yang dibenarkan? Karena yang dipaksa ini tidak mau melakukan kewajibannya. Datanglah orang yang adil, yang di atas dia yaitu hakim, memaksa dia untuk melakukan kewajibannya. Dan dia benar-benar tidak ridho, saya nggak mau itu dijual, tapi dipaksa untuk dijual. Bolehkah seperti ini? Boleh. Jadi standar bolehnya perbuatan yang memaksa orang lain, dan orang lain itu melakukan dengan dipaksa adalah dilihat dari unsur pemaksaannya berdasarkan apa. Kalau sesuatu yang diizinkan oleh syariat, maka konsekuensi yang dilakukan oleh dia adalah sah. Baik, apa contoh yang seperti ini? Beliau mencontohkan di sini adalah seperti orang yang dipaksa menjual propertinya untuk bayar utang. Di sini perhatikan ikhwah sekalian, jangan pernah kita katakan bahwasanya saya nggak punya uang untuk bayar utang, padahal kita punya harta untuk bayar utang. Bukan jaminan, ini di luar jaminan. Jaminan nanti contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu jaminan. Ini bukan jaminan dulu. Saya punya utang 10 juta. Kemudian, benar saya di rekening saya nggak ada uang 10 juta, benar. Saya kalau bilang, maaf uang belum ada. Benar uang belum ada 10 juta di rekening. Tapi saya punya motor 2. Saya punya mobil 2. Saya punya baju seabrek di dalam lemari. Saya punya sepatu banyak, koleksi saya ada. Saya punya ayam ada 100 ekor di belakang rumah. Saya punya apa lagi? Punya ruko 2. Punya sawah 2. Punya utang 10 juta tapi uang di rekening nggak ada. Gimana ini? Punya uzur nggak dia mengatakan nggak ada uang? Enggak. Itu orang dinamakan nggak punya harta, orang mampu bayar utang itu gara-gara nggak ada harta. Bukan nggak ada uang. Tapi kalau ada harta walaupun nggak ada uang, dia adalah sebenarnya punya harta untuk membayar utang. Nah, disinilah kemudian perlunya pelaporan ke pengadilan, si fulan nggak bayar utang, kemudian dicek, benar-benar rekening nggak ada, diketok palulah, jual sawah kamu. Nggak mau, nggak ada mau, tok, jual. Saya nggak ridho, nggak butuh ridho kamu. Kenapa? Zolim. Nah, di sini juga hakim harus melihat yang mana yang dijual tidak akan membahayakan ekonomi dia. Motor ataupun lebih cocok motor, baju, ini dilelang. Walaupun dia nggak ridho, ini namanya dipaksa, namun dipaksa dengan cara kebenaran. Ini juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dipaksa untuk memberikan nafkah kepada keluarga, walaupun dia nggak mau, paksa ambil langsung, dikorek rekening dia, nggak apa-apa, karena yang zalim dia. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.